Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Rifai dengan NIM 230 10121 1300084 dari kelompok 7 statistika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu distribusi sampling rata-rata. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam penjelasannya. Oke, kita sudah masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu distribusi sampling rata-rata. Apa sih distribusi sampling rata-rata itu? Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan, suatu populasi memiliki n elemen di mana rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah sigma 2. Kemudian dari populasi tersebut diambil sebanyak n elemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firliansyah dengan NIM 230 1011130130137. Di sini saya akan membahas mengenai materi sampling rata-rata dengan pengembalian. Distribusi sampling rata-rata dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N. N varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian dengan pengembalian adalah sigma sama dengan X per 2 atau sigma per N. Saya Aryan Hafiz Pratama dengan NIM 230 101212140 akan menjelaskan tentang sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Menurut Rahmawati 2020, pengambilan sampling tanpa pengembalian adalah pengambilan 1 unit sampling, lalu pada pengembalian sampling berikutnya yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam populasi. Pada sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian terdapat dua rumus, yaitu yang pertama rata-rata sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian, yang kedua simpangan baku sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumus rata-rata sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumusnya yaitu mu X sama dengan jumlah semua nilai rata-rata dibagi banyak data, dengan mu X adalah rata-rata sebaran sampling rata-rata. Yang kedua, rumus simpangan baku sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumusnya yaitu tau X sama dengan tau dibagi akar N dikali akar N besar dikurangi N kecil dibagi N kecil dikurangi 1, dengan tau X merupakan simpangan baku sebaran sampling rata-rata, tau merupakan simpangan baku, N kecil kemungkinan sampel, dan N besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Arisda dengan NIM akhir 148. Di sini saya akan menjelaskan soal sampling dengan pengembalian. Sebuah populasi siap kurban masing-masing 50, 54, 58, 62, 66. Perhatikan semua kemungkinan sampel yang terambil 2 kali pengembalian dari populasi tersebut. Carilah rata-rata simpangan baku, rata-rata dari sebaran sampling, dan simpangan baku dari sebaran sampling. Langkah pertama yaitu uraikan data seperti berikut. Lalu cari rata-rata dari masing data yang sudah ditentukan, seperti contohnya 50,54 dengan rata-rata 52, di mana rata-rata bisa dicari dengan banyak data dibagi jumlah data. Yang pertama, kita mencari rata-rata dari data yang ditanyakan, yaitu jumlah data berbanyak data, di mana 50 plus 54 plus 58 plus 62 plus 64 per 5 sama dengan 290 per 5 sama dengan 58. Yang kedua, mencari simpangan baku dari data yang ditanyakan dengan rumus akar sigma dalam kurung XI dikurangi X bar per
N dikurangi 1 pangkat 2. N di sini yaitu banyak data dari data yang ditanyakan. Kita uraikan seperti berikut. Dalam kurung 50 kurangi 58 pangkat 2 plus 54 dikurangi 58 pangkat 2 plus 58 kurangi 58 pangkat 2 dan seterusnya. Kita jumlahkan menjadi akar 180 per 4 dengan hasil 6,708. Yang ketiga, mencari rata-rata sebaran sampling. Di sini kita memakai rumus jumlah nilai rata-rata per banyak data. Cara mencari jumlah nilai rata-rata yaitu dengan melihat data yang sudah kita uraikan di awal dan banyak data, menghitung banyak data rata-rata yang telah kita tentukan, atau dengan cara mudahnya yaitu jumlah data yang ditanyakan dipangkatkan 2 di sini yaitu sudah diketahui n sama dengan 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sama dengan 1450 per 25 yaitu 58. Yang terakhir, mencari simpangan baku dari sebaran sampling dengan rumus simpangan baku per akar n sama dengan 6,708 per akar 2. 6,708 ini sudah ditentukan tadi di awal. Jadi 6,708 per akar 2 sama dengan 4,743. Perkenalkan, nama saya Maura Udin Octaviana dengan NIM 230101 2113 0111 dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang contoh soal sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian beserta dengan pembahasannya. Pada soal tertulis, toko belalang memiliki 5 karyawan yaitu A, B, C, D, E dengan upah per jam dalam ribuan rupiah, yaitu 2, 3, 3, 4, dan 5. Jika upah yang diperoleh itu dianggap sebagai populasi dan pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, tentukan rata-rata dari sebaran sampling rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata dari N sama dengan 2 sampel yang diambil. Yang pertama, kita mencari rata-rata dari sebaran sampling rata-rata, yaitu menentukan banyaknya sampel yang mungkin adalah dengan menggunakan permutasi dari N sama dengan 5 dan N sama dengan 2. Maka 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka banyak sampel yang mungkin terjadi adalah 25. Seperti yang tertera pada tabel, yaitu ada rata-rata sampel, lalu untuk mencari rata-rata dari sebaran sampling rata-rata, rumusnya yaitu jumlah rata-rata sampel dibagi dengan banyak sampel. Rata-rata sampel di atas dijumlahkan lalu dibagi dengan 25. Jumlah dari rata-rata sampel yaitu ada 85 dibagi dengan 25, yaitu hasilnya 3,4. Lalu yang kedua, kita mencari simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Yang pertama dengan mencari rata-rata sampel. Rata-rata sampel ini didapatkan dari jumlah masing-masing sampel per jumlah sampel, yaitu didapatkan 3,4. Rata-rata sampel ini sama dengan hasilnya rata-rata dari sampling sebaran rata-rata. Lalu selanjutnya kita mencari simpangan baku sampel, yaitu dengan cara seperti di atas, didapatkan hasil akar 1,3 yaitu 1,114. Lalu dengan pengembalian, rumus simpangan baku dari sampling rata-rata yaitu tau bar sama dengan tau per akar N. Didapatkan simpangan baku tadi yaitu 1,114 per akar 2 dihasilkan 0,808. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Galutone Kirana dengan nomor NIM 230101211403006. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh soal tentang distribusi sampling rata-rata tanpa pengembalian. Yuk mari kita simak. Nah,
berikut contoh soalnya. Tabel berikut memperlihatkan 100 responden sebagai populasi. Dengan tabel tersebut, tabel berikut dapat dilihat jika diambil sampel acak berukuran 36 dengan tanpa pemulihan, maka tentukan yang pertama, rata-rata dan simpangan baku populasi. Yang kedua, rata-rata dan simpangan baku penarikan sampel. Dan yang ketiga, peluang nilai rata-rata penarikan sampel lebih dari 7,2. Nah, untuk menjawab soal yang A, rata-rata dan simpangan baku populasi. Nah, kita buat tabel lagi ya, yaitu DI. DI itu kita mulai dari sini ya, dan ini diisi dengan frekuensi terbesar, berarti 0. Ini 6 kurangi 7 min 1, 5 kurangi 7 min 2, 4 kurangi 7 min 3. Kemudian 8 kurangi 7, 9 kurangi 7, dan 10 kurangi 7. Lalu untuk DI kuadratnya berarti di sini 9, lalu 4, 1, 0, 1, 4 ya, 9. Lalu untuk yang FIDI yaitu ini berarti min 9, min 20, min 23 itu ya, min 23, terus 30 sama ini berarti 0, 20 kali 1, 20, 12 kali 2, 24, dan 2 kali 3 berarti 6. Kemudian FIDI kuadrat itu 3 kali 9, 27, 10 kali 4 itu 40, lalu 23 kali 1 itu 23, 30 kali 0, 0, 20 dikalikan 1, 20, 12 dikalikan 4, 48, dan 2 dikali 9, 18. Nah, kemudian kita menjawab rata-rata populasi dulu, sama dengan Q sama dengan RS plus sigma FI kali DI per sigma FI, yaitu sama dengan RS nya itu adalah 7. Berarti kita cari sigma FIDI nya dulu, yaitu ada 100. Sigma FIDI nya adalah min 2. Min 2 itu dari induk semua dijumlahkan semua, hasilnya min 2. Nah, terus kita ganti di situ, berarti sigma FI nya itu berarti 7 plus min 2 per 100, dan ketemu hasil 6,98. Selanjutnya kita menjawab simpangan baku populasi. Seperti itu, sigma FID itu jumlahnya ada 176. Itu dari itu semua dijumlahkan hasilnya 176. Kemudian kita masukkan ke rumus. Sigma FD nya itu 100 dikurangi sigma FDI nya itu min 2 per 100. Setelah itu diakarkan dan ketemu hasilnya itu 1,33. Itu bisa dilihat ketemunya 1,33. Selanjutnya untuk jawaban yang ke B, yaitu rata-rata dan simpangan baku penarikan sampel. Yaitu yang pertama, kita sudah dapat rata-rata populasinya, yaitu 6,98. Yaitu Q sama dengan 6,98. Simpangan baku populasi yaitu 1,33. Kemudian yaitu maka rata-rata penarikan sampel itu sama dengan rata-rata populasi, yaitu 6,98. Lalu kemudian menggunakan simpangan baku penarikan sampel menggunakan teorema, yaitu dengan rumusnya itu ya. Lalu kita tinggal memasukkan saja yang di atas tadi. Q-nya diganti 1,3, lalu N-nya adalah 36. Kita akar dalam kurung 100 min 36 per 100 min 1, dan ketemu hasil 14. Nah, selanjutnya kita menjawab soal yang terakhir, yang C, yaitu tentang peluang nilai rata-rata penarikan sampel lebih dari 7,2.
Dan ini yang ditanyakan, PX lebih dari 7,2 sama dengan berapa? Kemudian kita buat setnya dulu, kita transformasikan. X-nya adalah 7,2 dan sudah didapat bahwa rata-rata sampelnya itu 6,98 dari bagian yang B tadi. Lalu kemudian simbangan baku sampel adalah 0,14. Setelah itu tinggal kita isikan, kita masukkan ke rumus itu tadi seperti berikut. X-nya adalah 7,2, kemudian rata sampelnya itu 6,98 per simbangan baku 0,14 dan ketemu hasil yaitu 1,57. Berarti ini dirubah menjadi P X lebih besar dari 7,2 sama dengan PZ lebih besar dari 1,57 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4416. Ini nih dapat dari tabel Z dan akan mendapatkan hasil akhir 0,054. Jadi peluang nilai rata-rata penarikan sampel lebih dari 72 0,054. Sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.